Cidaralun, terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang-bincang arah pengembangan Universitas Jabal Gapur. Pak Rektor, tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana perjuangan membangun universitas ini ya kan, yang usianya saat ini hampir 40 tahun. Kemudian juga kita kenal bahwa pengembangan fakultas-fakultasnya atau jurusannya juga cukup intensif. Selama ini sejauh ini sudah berapa fakultas yang dikembangkan di sana gitu Pak Rektor? Kami memiliki 6 fakultas Pak Emdin dengan 20 program studi. Oh ya. Jadi di antara 20 program studi tersebut itu 15 program studi yang seperti disebutkan barusan itu 15-nya sudah terakreditasi B. Kalau sekarang istilahnya B itu baik sekali. Ya. Nah, cuma itulah arah pengembangan kami, yang B itu akan kami tingkatkan menjadi A, unggul. Kemudian 5 lagi sampai sekarang sedang menyusun untuk ditingkatkan dari C, proses penyusunan dari C menjadi ke B dululah. Ya, demikian Pak. Ya. Kalau jumlah lulusannya sampai sekarang sudah berapa Pak? Itu kalau dari 40 tahun yang lalu saya tidak tahu persis tuh Pak Din. Tapi tidak tercatat, belum tercatat atau tercatat tapi belum Iya, tidak tahu. Tapi yang saya tahu sekitar 10 tahun terakhir itu sudah 77.000 lebih lulusan kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, ya. Cukup banyak juga Pak Rektor ya. Terus ini apa ada rencana pengembangan fakultas atau jurusan yang lain lagi Pak Rektor ya? Ada, insya Allah Pak Emdin. Mohon didoakan, kami akan mengembangkan program studi magister pendidikan. Pendidikan magister, bukan magister pendidikan. Yang terdiri gitu, S2. Yang terdiri dari 2 program studi. Yang pertama adalah program studi penjaminan mutu pendidikan. Yang kedua adalah program studi ekonomi terapan. Aplikatif ya. Insya Allah kedua program studi tersebut sudah sekarang sudah didikti, sedang dilakukan seleksi lah istilahnya. Nah sekarang ini berapa jumlah mahasiswa yang aktif di sana Pak? Kalau yang aktif itu sekitar 2.000 lebih lah Pak Emdin. Tapi kalau dihitung-hitung lagi dengan yang non aktif itu sampai 3.500. Iya. Karena situasi kadang-kadang. Situasi itulah yang menyebabkan yang non aktif itu Pak Emdin. Itu jumlah mahasiswanya apa lulusan dari SMA langsung atau juga banyak yang sudah bekerja gitu Pak? Itu terdiri dari 2. Ada yang langsung murni dari SMA atau madrasah aliyah yang sederajat maupun yang sudah bekerja. Yang sudah bekerja ini tentu seperti angkatan tentara, polisi itu mereka tetap ada yang kuliah di sana. Hukum. Dan ada juga yang lain. Kami juga punya fakultas ilmu administrasi. Jadi orang-orang kantor, calon sekdes yang belum S1 ya kuliahnya di sana Pak Emdin. Nah, ini kan masa penerimaan mahasiswa nih Pak Rektor nih, ya kan, terutama yang swasta sedang berlangsung. Nah, kira-kira tahun ini berapa mahasiswa yang kita terima gitu Pak? Mungkin Pak Rektor bisa rinci juga gitu, kalau bisa ingat. Kami insya Allah dengan 20 program studi, itu kami bisa menerima setiap program studi itu sekitar 50 orang. Sekitar 50, artinya itu bisa kita bagi menjadi 2 kelas. Sebab kalau satu kelas kan terlalu berkerumun kalau sekarang. Berarti kalau ada 20 program studi, berarti kita bisa menerima mahasiswa maksimal 1.000. Dan insya Allah sampai sekarang kita sudah mencapai 500 yang pendaftar Pak Emdin. Insya Allah, alhamdulillah. Ini masih buka juga pendaftarannya Pak? Iya, masih kita buka sampai dengan 30 Agustus 2021 ini. Terus ini kan ada fasilitas-fasilitasnya lain, terutama dosen. Jumlah dosen pendukung yang sekarang itu berapa Pak Rektor? Itu dengan mahasiswa yang aktif sekarang itu mencapai 2.000 lebih lah. Itu dosennya sekitar 136 orang Pak Emdin. Masih terbatas juga. Ya, saya kira itu sudah pas. Jadi rasionya sudah 1 banding sekitar 1:23 lah. 23 ya. 20 ya. 20 ya. Kalau tingkatan atau strata pendidikan dosen-dosennya gimana Pak? Itu perlu saya sampaikan bahwa dari 136 dosen Universitas Jabal Gapur itu 10
persennya itu sudah bergelar S3. Artinya kita doktor. sudah mempunyai doktor 13 orang. Kemudian selain itu ya S2 itu kan merupakan prasyarat. Yang S1 memang nggak ada lagi. Nggak ada. Ya, ini yang itu dosen masih menggunakan dosen dari luar atau ada dosen yang tetap di sana itu, Pak Rektor? Nah, kita sekarang kalau dulu memang kita menggunakan dosen dari luar, terutama dari Unsia. Ya, Tapi sekarang kita sudah memaksimalkan dosen yang ada pada kita sendiri, Pak Endin. Kita penuhi sendiri gitu. Iya. Itu rata-rata S2 ya? Yang Ya, rata-rata S2 lah, betul. Tadi Pak Rektor menyampaikan bahwa untuk pengembangan universitas ini kita harus punya network yang bagus gitu ya kan. Baik itu dengan lembaga pendidikan maupun juga dengan dunia industri dan dunia kerja gitu. Iya. Nah, kalau bisa dijelaskan Pak Rektor network bagaimana aja yang sudah dikembangkan sekarang gitu Pak, dengan universitas mana atau dengan lembaga kerja mana yang sudah dikembangkan gitu. Ya, baik. Jadi kita sudah mengembangkan network ini sudah di berbagai perguruan tinggi untuk untuk perguruan tinggi. Ya. Baik yang ada di Indonesia malah di luar negeri sudah kita lakukan. Di Indonesia misalnya ya ada yang di Aceh, ada yang di Sumatera, di Padang misalnya, ada yang di Pulau Jawa. Ya. Kemudian ada yang di luar negeri nih Pak Emdin, terutama ada 2 yang aktif selama ini, yaitu di Universitas Sultan Idris di Malaysia. Itu kami sudah melakukan kuliah umum seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi artinya mereka memberi kuliah kepada mahasiswa kami. Sultan Idris itu khusus pendidikan, Pak ya? Khusus pendidikan Sultan Idris. Nah, satu lagi ini dari Miroslav Matija University dari Switzerland, Pak. Oh, Switzerland, Swiss. Ya. Nah, itu juga di samping kita memiliki naskah MOU, tapi ada lanjutannya, yaitu mereka itu memberi kuliah umum kepada kita. Jadi ada seorang profesor di sana namanya Profesor Miroslav yang bisa sebutkan tadi. Itu dia memberikan kuliah kepada mahasiswa kami dan baru kemarin itu ditutup, yaitu tentang demokrasi dan pendidikan. Ya. Itu secara direct atau melalui Zoom gitu, Pak? Melalui Zoom. Melalui Zoom sementara waktu ya. Ya. Bisa saja nanti kalau pandemi berakhir itu akan bisa secara direct gitu. Ya, insya Allah. Pak Rektor, salah satu kendala pendidikan ini kan soal biaya gitu ya kan. Betul. Nah, barangkali masyarakat kita juga ingin tahu bagaimana pembiayaan mahasiswa yang kuliah di sana gitu ya kan. Apa sama dengan perguruan tinggi yang lain atau ada keringanan-keringanan. Ini perlu masyarakat tahu juga, apalagi di sekitar Jabal Gapur dan PD secara keseluruhan ya tingkat kemiskinan masyarakat juga masih tinggi gitu. Nah. Baik Pak Emdin, jadi pembiayaan di kampus Universitas Jabal Gapur itu dari 2 jenis. Yang pertama ada mahasiswa yang memperoleh beasiswa Pak Emdin. Beasiswa dari pemerintah yang namanya beasiswa KIP kuliah. KIP kuliah. KIP kuliah itu memang rata-rata setiap tahunnya sekitar 200-an adalah. 200 mahasiswa yang memperoleh beasiswa. 10% dari yang aktif ya? Dari 10% dari yang aktif. Nah, selain itu memang mereka mandiri biaya sendiri. Itu juga kami memberikan fasilitas keringanan. Artinya uang kuliahnya sekitar 2.200.000 per semester. Jadi itu 2 kali bayar itu. 2.200.000 per semester. Per semester. Jadi sekali bayar 1.100.000, kemudian menjelang ujian semester bayar lagi 1.100.000. Ya, ini terpaksa kita lakukan seperti itu untuk bisa menampung mahasiswa-mahasiswa yang keadaan ekonominya terbatas. Betul, gitu, betul. Kan? Terus ini Jabal Gapur ini kan yayasan Pak Rektor gitu. Betul. Nah, tentu pengelolaan keuangannya di yayasan. Tapi untuk mendirikan sebuah universitas atau untuk beroperasinya sebuah universitas tidak cukup dengan dana yayasan itu, apalagi juga dana dari SPP mahasiswa. Betul. Nah, kalau boleh tahu apa ada subsidi dari pemerintah atau ada lembaga-lembaga funding yang lain yang membantu Jabal Gapur ini, Pak Rektor? Ya, ada Pak MD. Terutama beasiswa tadi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kemudian satu lagi dari kami kan punya usaha kebun sawit. Jadi dari kebun sawit juga ada pemasukan.
Kemudian satu lagi juga kami sudah memiliki labs komputer yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk tes pegawai negeri dan tes yang lain. Jadi itu juga kami ada pemasukan lah. Jadi selain dari uang SPP mahasiswa juga ada dari sumber-sumber lain. Selain itu Pak Emdin, yang perlu kita sebutkan bahwa dana penelitian dari pemerintah untuk dosen-dosen kita yang semakin tahun semakin meningkat. Itu apa banyak dana-dana penelitian yang didapatkan dari oleh dosen-dosen kita, Pak? Banyak Pak Emdin. Jadi kalau dulu-dulunya sebelum pandemi, karena pemerintah masih memiliki stok, itu sampai 20 dosen kita mendapat dana. Setiap Jadi, tahun, Pak, ya? Setiap tahun itu kira-kira ada kita 50 juta per mahasiswa. Itu dari Dikti atau dari lembaga-lembaga lainnya, Pak? Dikti. Dari lembaga-lembaga lain? Dari lembaga lain sampai saat ini sedang kita jajaki, Pak. Oh. Baik Pak Rektor, ini mungkin juga perlu diketahui oleh masyarakat. Lulusan-lulusan kita yang dari Jabal Kapur itu yang paling banyak bekerja di mananya, Pak Rektor? Sepengetahuan saya, itu mereka menjadi tenaga pendidik. Ya. Karena dulu memang jurusan yang paling banyak mahasiswanya adalah jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, namun demikian jurusan lain seperti teknik, ekonomi dan hukum juga banyak mendapat tugas di Aceh ini terutama.